Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi beserta wakil. Yang kami hormati Ketua Jamiah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi beserta jajarannya. Yang kami muliakan para bapak, ibu guru, dan karyawan, serta seluruh murid SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita masih dapat bertatap wajah untuk bersama-sama mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah dengan tema Spirit Muharram Hijrah menuju pribadi bertakwa dan berakhlakul karimah yang akan pada hari ini. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul adab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Ala inna lillahi ma bis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seandainya setiap orang yang berbuat zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi, tentu dia menebus diri dengannya. Mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Diputuskanlah di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dizalimi. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ketahuilah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, serta hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Katakanlah, dengan karunia Allah
dan rahmat-Nya, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ilmu untuk kalian dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Rizal Faheri SSMPD selaku Kepala SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Kepada Bapak Rizal Faheri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Wakil Kepala SMA Islam Al-Azhar 8 Bapak Ustadz Muhammad Burhan Yazid SHMPD. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat beliau. Sedang demam Pak Yazid, tapi tetap setia demi melihat murid-murid didikannya insya Allah akan menjadi orang-orang hebat di masa depan. Yang saya banggakan, yang saya takjub, saya merasa kecil di hadapannya, yaitu teman-teman saya. Bapak, Ibu Dewan Guru yang selalu bersemangat untuk membersamai kalian. Dari pagi sampai nanti pulang. Dan itu berulang setiap hari. Mohon izin nak, kita bacakan suratul Fatihah untuk Bapak Ibu Guru. Setuju tidak? Ikhlas tidak? Al-hadirnya khususan Bapak Ibu Guru SMA Islam Al-Azhar 8. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, dengan suasana yang ada, pasti akan lebih hangat. Ya, kita bersabar nak. Hari ini kita mencoba menjejaki seorang makhluk Allah yang paling mulia, manusia yang paling mulia, yang harus dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah yang menggariskan di situ, wajib kita mencontohnya. Maka yang masih belum khusyuk, nak, saya yakin ketika kita hidup pada zamannya, mungkin kita tidak sanggup mengikuti beliau. Banyak musuhnya. Mungkin lebih banyak yang benci daripada yang mencintai. Kita nggak akan sanggup, wah kalau ikut dia pasti banyak musuhnya, kita ikut-ikutan. Maka kalau sekarang kita cukup bersalawat saja, itu pelit. Sekali lagi, bersalawat saja kita pelit ketika diucapkan nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita jangan ngaku lah, minta nanti syafaatnya, jangan. Karena kita aja pelit. Peringatan Maulid ini sekali lagi dalam rangka mengokohkan anakku sekalian, bahwa sekolah-sekolah Al-Azhar menginginkan kita kembali ke adabnya, ke akhlaknya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima
makarimal akhlak. Bahwa Nabi itu bukan dalam rangka biar pada pintar, bukan. Apakah zaman itu belum ada teknologi yang baik? Apakah belum ada pengetahuan? Bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi adalah bahwa sesungguhnya kata Nabi, innama bu'istu liutamima. Yang paling pokoknya, yang paling utama adalah makarimal, yaitu menyempurnakan akhlak. Kita pun sama. Apalagi sekarang makin canggih ya Bu. Betul ya Bu? Tapi adab kita nak, akhlak kita ini yang harus disempurnakan, harus makin baik lagi. Nah, lulusan Al-Azhar dituntut untuk lebih baik lagi. Contoh dong yang kecil saja. Bapak minta nih, halo semuanya, anak-anakku yang soleh dan soleha, yang menjadi investasi dunia akhiratnya orang tua kalian semuanya. Contoh kecil saja. Nah, kurangi lisan yang tidak berguna, kata-kata yang tidak manfaat. Bisa tidak? Bisa tidak? Mungkin kalau setiap hari tahajud, kayaknya berat. Bapak cuma ingin kurangi, bahkan kalau bisa stop lisan yang tidak berguna, tidak manfaat. Tidak ada lagi kata-kata, kalau kata Pak Bintang itu, makhluk berekor itu sudah tidak ada. Disebutkan untuk menjuluki temannya. Betul ya Pak Bintang ya? Kikis. Tidak ada lagi. Cobalah menjaga lisan itu dengan baik. Misalnya nah, kita ambil contoh dikit saja. Ini karena mau tampilan. Habis ini ada hadroh, ada apa lagi? Nanti Pak Yanti. Ya, ada pentasnya. Nah, contoh ya nah. Cuma nukil satu riwayat saja. Halo yang di belakang, khawatir tidak sampai pesan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang petani tua yang miskin. Dibawakan satu tangkai anggur. Bapak di rumah nanam anggur juga, lagi berdua banyak. Datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong cobain ini. Nabi Muhammad mencontoh ngambil. Begitu dimakan dia tersenyum. Sang petani nungguin lagi. Dimakani makin banyak sampai habis anggur itu. Sambil tersenyum Nabi. Yang biasanya itu Nabi Muhammad sangat dermawan. Jangankan satu tangkai, kurma sepotong saja bisa dibelah-belah. Sampai ketika petani itu pulang dengan senyum bahagia, ya Allah, alhamdulillah Rasulullah mau makan anggur saya. Begitu petani itu pulang, para sahabat protes, ya Rasulullah, kenapa hari ini kau pelit? Kita kok nggak dibagi? Itu kan setangkai, agak banyak. Kenapa kau habisin sendiri? Kita juga pengen. Tahu sebabnya? Begitu dicobain yang pertama, ternyata rasanya masam, kecut. Makanya Rasulullah habisin semuanya. Kenapa? Khawatir begitu dibagi-bagi, itu anggur menjadi sumber ngomongnya, ih, anggur begini dikasih gua, apaan lo dan sebagainya, caci maki. Maka Rasulullah habiskan. Ini adab nak. Halo semuanya. Kalau jamiah kita dengan tergopoh-gopoh menyiapkan minuman yang enak, tapi ternyata tidak begitu tepat dengan lidah kalian, nggak usah kemudian dihinakan. Tasyakuri. Terima kasih ya ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kelas meeting kita ditambahin air minumnya. Dinikmati dengan baik. Nggak usah kemudian sambil lempar-lempar roti, nggak akan roti begini murahan. Nauzubillahimin. Kita jaga dari sekarang. Bisa tidak? Bisa tidak? Itu. Jaga adabnya mulai dari lisan dulu, baru perbuatan yang lain. Itu saja anak sekalian pesan hari ini karena mic-nya sudah nyala lagi. Terima kasih sekali Ibu dan teman-teman Bapak Ibu guru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sugianto. Untuk menambah hikmat acara pada hari ini, marilah kita menyimak untayan kisah Rasulullah, yaitu detik-detik sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Kaina Pelangi kelas 11-4. Kepada Kaina Pelangi, kami persilakan. Di tanggal atau di tahun 11 Hijriah, Rasulullah menderita sakit panas. Sakit akibat diracuni oleh orang Yahudi. Seorang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah pada saat perang Khaybar. Seorang wanita tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan Rasulullah. Dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit kemudian pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh para syuhada yang berada di Baqi. Rasul katakan, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan sakit, suatu ketika Rasulullah dipaksa oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar dan berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Rasul katakan, tidak ada yang aku khawatirkan dengan kalian kecuali pada saat dunia ini dibentangkan dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya. Dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian, kata Rasulullah. Rasul melanjutkan lagi, seorang hamba Allah diberi pilihan oleh Allah untuk terus berada di muka bumi ini atau kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Dan hamba tersebut terpilih untuk kembali kepada Allah. Abu Bakar mendengar hal tersebut kemudian terseduh-seduh dan menangis, bersimbah air mata, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayahku, ibuku, jiwaku, hartaku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasulullah. Rasulullah berusaha menenangkan Abu Bakar dan Rasul berkata, tenang Abu Bakar dan tetaplah berada di tempatmu, wahai Abu Bakar. Seluruh sahabat merasa heran dengan kata-kata dari Abu Bakar dan air mata yang turun dari mata Abu Bakar. Mereka kemudian paham bahwa ternyata itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah SAW. Rasul lebih memilih Allah. Rasul lebih memilih memandang wajah Allah dibanding dengan terus berada di muka bumi ini. Maka seluruh sahabat menangis di masjid tersebut. Rasulullah dalam keadaan semakin lemah kemudian dipapah kembali oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas kembali ke rumahnya. Pada saat itu Rasulullah berada di pangkuan di dadanya Aisyah, dan di sebuah kaki Rasulullah SAW berjalan tak seperti biasanya karena sebenarnya Rasulullah semakin melemah. Namun pada hari itu Rasul membuka tirai di depan rumah Aisyah yang langsung berhadapan dengan para sahabat yang sedang melakukan sholat subuh dipimpin oleh Abu Bakar. Hampir dan nyaris saja seluruh sahabat membatalkan sholat tersebut. Namun Rasul kembali memberi isyarat untuk tetap melanjutkan sholat tersebut. Dan mereka mengira senyuman yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tanda bahwa Rasul akan kembali kepada mereka. Namun tidak kenyataannya. Rasul kembali ke dada, ke pelukan Aisyah, istri yang dicintai, dan pada saat itu Fatimah datang ke rumah Aisyah. Dan Fatimah biasanya disambut dan dicium oleh Rasul. Namun apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah SAW dalam keadaan lemah dan tak sanggup untuk menyambut kedatangan Fatimah. Maka Fatimah pun memandang ayahnya. Wahai ayah, betapa berat penderitaanmu, wahai ayah. Betapa luar biasanya kesakitanmu, wahai ayah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, inilah hari terakhir di mana aku merasakan penderitaan, wahai Fatimah. Setelah hari ini, aku tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi. Rasulullah SAW membisikkan sesuatu di telinga Fatimah, dan Fatimah pun berlari dan menangis jadi-jadinya. Lalu kemudian Rasul mengatakan kembali dan membisikkan ke Fatimah, dan Fatimah pun kembali tertawa. Dan ternyata di kemudian hari, orang-orang dan Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Fatimah menjawab, di bisikan pertama Rasul katakan,
Di bisikan pertama Rasul katakan bahwa Rasul akan pergi meninggalkan kita semua. Itu yang membuat aku menangis. Dan di bisikan kedua Rasul mengatakan bahwa aku orang yang paling pertama untuk menyusul ayahku Rasulullah. Dan itu yang membuatku tertawa. Matahari semakin meninggi dan Rasulullah SAW semakin melemah. Pada suatu ketika ada seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Dan Fatimah membuka pintu tersebut dan mengatakan, "Untuk apa kau datang kemari? Ayahku sedang sakit." Lalu orang tersebut mengatakan, "Tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu." "Untuk apa? Ayahku sedang sakit." Fatimah menutup pintu itu dan Rasulullah memanggil Fatimah dengan mengatakan, "Fatimah, dialah malaikat maut Fatimah. Dialah yang memutuskan kebahagiaan sementara, wahai Fatimah. Dia yang akan bertemu denganku, wahai Fatimah. Inilah hari terakhirku, wahai Fatimah." Dan Fatimah tidak lagi mampu membendung air matanya. Ia paham bahwa ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah, malaikat maut menjumpai Rasulullah SAW. Rasul bertanya, "Di mana malaikat Jibril?" Dan malaikat Jibril pun datang menjumpai Rasulullah. Rasul bertanya, "Apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menantimu di surga, bahwa seluruh malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit untuk menyambut kedatanganmu, wahai kekasih Allah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul tidak tersenyum. Malaikat Jibril bertanya, "Kenapa kau tidak tersenyum? Aku memikirkan umatku, wahai malaikat Jibril. Dan bagaimana dengan umatku sepeninggalanku?" Malaikat Jibril mengatakan, "Aku pernah mendengar Allah berfirman, tidak akan masuk surga orang-orangmu, umat-umatmu, kecuali engkau masuk surga terlebih dahulu." Maka perlahan-lahan ditariklah ruh dari Rasulullah SAW dan Rasul mengatakan, "Betapa dahsyat rasa sakit ini, wahai malaikat. Betapa dahsyat rasa sakaratul maut ini. Kalau engkau mau, wahai Allah, timpakan rasa sakit sakaratul maut umatku terhadapku, wahai Allah." Rasulullah SAW memikirkan bagaimana rasa sakit sakaratul maut umatnya. Dan kemudian Rasulullah SAW pun semakin menderita sakit yang sangat parah, seperti dicacah oleh pedang rasa sakaratul maut tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah ingin kembali kepada Allah. Tangannya kemudian ditunjukkan ke atas, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Dan itulah akhir hidup dari Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memeriahkan acara Maulid Nabi, marilah kita saksikan penampilan tim Hadroh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Hadroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي حصى بالفضيلة. يا ربي صل على محمد
يا ربي يا سامع دعانا. صل على محمد يا رب أغشانا بنوره. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب واسكننا جنانا. صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب واصلي كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب واغفي كل معصي. يا رب صل يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب نقدم بالمشفى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم السلام عليك زين الأنبياء. السلام
السلام عليك أشرف الأنبياء السلام عليك أشرف الأزكياء السلام عليك أشرف الأتقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أدفع الأنبياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أدفع اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسرته مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز الأرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر.
عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحتاج قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallam marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat وتنزل البركات وتقسم النفحات وتغفر الذنوب والخطيئات والصلاة والسلام على سيد سادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين ورب اشرح لي صدري أمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Rabbi, terangkan hati-hati kami untuk mendapatkan cahaya-cahaya yang baik yang Kau turunkan dengan berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, adik-adik sekalian, ini adik apa kakak nih? Mau dipanggil adik apa mau dipanggil kakak? Kakak. Panggilan tidak penting. Yang penting punya jati diri, betul? Masya Allah. Kepada guru-guru kita semua yang terhormat beserta staf-staf yang terhormat, kepala sekolah kita yaitu Bapak Rizal Pahlevi, ya. Kemudian wakil kepala sekolah Bapak Muhammad Burhan Yazid, kemudian koordinator bidang agama Bapak Rizal Heri, ketua Jamiyah Ibu Ade Fitriani Sari, ketua acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu saudara Rama Masyuri, dan lain-lain ibu-ibu guru, staf-staf yang lain semua yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu.
namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan para siswa dan siswi yang menjadi harapan orang tua dan menjadi harapan bangsa ke depan dan menjadi harapan daripada agama Islam untuk menciptakan para pejuang-pejuang yang tangguh dan tidak cengeng. Betul. Menciptakan pejuang-pejuang yang tidak tangguh dan tidak ada yang tangguh dan tidak cengeng. Ini nyambung kan nih? Ini yang kumpul di sini nih sekarang. Kira-kira saya mau tahu, mau tanya. Kira-kira kalau Allah kasih panjang umur 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kira-kira jadi apa? Jadi apa? Ya, saya mau jadi wali kota misalnya. Saya mau jadi pengusaha, atau ya kalau saya sih lihat angin hidup aja. Ini kalau kelas 10 ini ya palingnya ya, 10, 11, 12. Ini kalau kelas 10 berarti umurnya sudah berapa? 15 kira-kira sudah besar apa belum? Belum, masih disuapin. Pantes kalau masih disuapin, diajak bicaranya memang masih belum bisa diajak bicara. Betul. Kalau masih disuapin, kalau diajak bicara masih belum bisa nyambung. Kalau anak-anak yang sudah dewasa, kalau lagi diajak bicara, otaknya jalan. Betul. Siap? Allahu Akbar. Masya Allah. Itu umur 13-14 tahun di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu anak sudah dewasa, sudah bisa untuk memanajemen dirinya, bahkan mereka sudah ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Sudah ikut perang, sudah ikut jihad. Sekarang kita tahu tokoh-tokoh dunia. Siapa orang yang paling hebat membawa perubahan? Siapa? Nabi? Masya Allah. Emang nggak salah kalau sekolah di Al-Azhar. Betul? Tahu. Beliau tokoh yang paling hebat membawa perubahan. Kenapa? Buktikan. Ingat, beliau ini hidup di zaman jahiliyah. Orang-orang di zaman jahiliyah, mereka itu kehidupan dikatakan kehidupan yang seperti binatang. Bukan primitif, bukan. Zaman jahiliyah pakaiannya sudah pakai baju sutra. Zaman jahiliyah kalau bicara bisnis ekspor impor, sudah banyak pabrik-pabrik yang dibuat oleh mereka. Pandai besi banyak. Tapi kehidupan mereka ini seperti kehidupan binatang. Makanya disebut jahiliyah. Gimana sih binatang? Ya udah, pokoknya intinya adalah muaskan nafsu. Bagaimana caranya untuk memuaskan nafsu?
dengan harta yang dia miliki, bagaimana caranya untuk memuaskan nafsunya dengan harta, dengan kemiskinan yang ada pada diri mereka, bagaimana caranya untuk menjilat. Ini yang ada di zaman jahiliyah. Jadi kalau ada pergaulan temen hanya mikirin untuk pribadinya saja, itu berarti berarah kepada zaman jahiliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari zaman jahiliyah yang manusianya luar biasa plus watak-watak yang keras, tapi hebatnya beliau membawa perubahan hanya dengan 23 tahun. Berapa? 23. Ini 23 tahun merubah satu negara, ini gak gampang. Kita kemarin 17 Agustus merayakan hari kemerdekaan yang keberapa? Yang keberapa? 79. Artinya Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Coba lihat perubahan apa yang ada. Ada gak? Ada lah. Kalau bicara ada ya ada. Cuma coba lihat. Kalau kita kelaskan level-levelnya itu perubahan, kita masih berada di bawah level-level bawah terus. Kenapa? Karena perubahan ini adalah menciptakan SDM manusianya. Nggak bakal bisa berubah kalau anak-anak didiknya tidak dibentuk untuk siap dengan perubahan. Allahu Akbar. Betul? Betul. Makanya saya katakan tadi, coba lihat 10-15 tahun yang akan datang, kalian ini jadi apa? Kenapa? Karena negara ini baik atau majunya ditentukan bagaimana pendidikan generasi yang ada sekarang ini. Bagaimana kesiapan di dalam pendidikan, bagaimana ketangguhan di dalam pendidikan, ini yang perlu diperhatikan. Lihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa perubahan sampai dalam proses 23 tahun, kemudian dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, kemudian setelah itu dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Kenal gak Sayyidina Umar? Kenal gak Sayyidina Umar? Sahabat itu Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nih lihat nih muridnya Nabi nih. Lihat muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicetak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di zaman Sayyidina Umar. Itu subhanallah, negara adikuasa pada saat itu. Negara yang terkenal kuat pada saat itu. Negara yang banyak menjajah dunia pada saat itu, yaitu dua negara besar, negara Romawi dan Persia. Negara apa? Romawi dan subhanallah, negara itu ditaklukkan oleh umat Islam. Negara yang paling hebat, negara yang paling kuat, jatuh ke tangan umat Islam, tunduk di tangan umat Islam. Apa sebabnya? Apakah karena umat Islam senjatanya banyak, senjatanya canggih? Tidak. Apakah karena umat Islam pasukannya banyak,
Juga tidak. Kalau ngomong ke sini lembut, kalau ngomong ke sini agak kerasan dikit, boleh. Wajar, laki-laki emang harus begitu, betul. Ya, jadi kalau ngomong ke sini agak lembutan dikit. Ya. Jadi subhanallah, itu ditundukkan negara yang terkenal dengan negara yang kuat tuh. Nih kita ngomong seperti ini ngajak berpikir. Kita ajak berpikir untuk anak-anak generasi penerus pemegang kekuatan bangsa ke depan. Itu cuman tentara umat Islam pada saat itu 46.000. 46.000. Terus berapa tentara Romawi? Tentara Romawi itu berjumlah 200.000. 200.000 sama 46.000, banyakan mana? Banyakan mana? Ini belajar matematika ya? Banyakan mana? 200. Tentara Romawi 200.000 plus mereka itu lengkap dengan pasukannya berkuda, lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan pasukan dan lain-lainnya. Umat Islam mereka hanya 46.000. Berapa kali lipat tuh ya? Berapa kali lipat itu? 4 kali lipat lebih. 4 kali lipat lebih. Nih kalau orang berantem, kalau orang misalnya berantem, 1 diperbutin 4, banyak gak? 1 diperbutin 4. Ini sahabat jumlahnya 46.000, mereka 200.000, 4 kali lipat lebih. Tapi anehnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keunggulan kepada para sahabat karena mereka mendapat didikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kemenangan bukan dari jumlah, bahwasanya kemenangan bukan daripada kelengkapan senjata, bahwasanya kemenangan bukan daripada hebatnya pasukan, akan tetapi kemenangan datang dari Allah. Maka mereka bergantung kepada Allah. Mereka bersandar kepada Allah yang menentukan segala-galanya. Walaupun mereka miskin, tapi miskin mereka lillah, karena Allah. Mereka di waktu sabar, mereka sabar. Di waktu mereka dapat nikmat bersyukur, maka mereka bersyukur. Jadi kita ini hidup banyak ditakutin dengan gak makan, banyak ditakutin dengan tidak makan. Padahal motivasi hidup dalam hidup kita ini, apalagi anak-anak remaja seperti ini motivasinya harus tinggi. Saya suka bicara, kalau dulu ada motivasi orang-orang tua kita, dan itu wajar dari orang-orang tua kita dahulu. Ayo sekolah yang rajin biar nanti kerjanya enak, betul? Sekolah yang rajin biar nanti kerjanya enak, bagus. Kalau saya bilang oke, itu boleh, tapi boleh ditingkatkan lagi. Apa peningkatannya? Sekolah yang rajin, siapkan diri kita sebagai pencipta karya, bukan sebagai pegawai, tapi kita menciptakan satu karya yang kita bisa buka pabrik, yang kita bisa buka perusahaan, yang kita bisa menampung orang banyak kerja.
Ini baru semangat, betul? Mau gak? Mau atau tidak? Mau. Tapi yang begitu kan proses. Yang seperti itu proses. Nggak bisa anak-anak manja terus bisa seperti itu, nggak bisa. Ada orang mau kaya susah. Ada orang mau kaya susah. Tapi ada orang mau miskin susah. Bingung. Mau miskin susah. Ini ada. Gimana? Kenapa? Karena memang potensi jiwanya dia memang jiwa orang-orang yang aktif, yang akan terus berkembang hidupnya. Kemarin ini saya cerita sedikit. Saya buka sesuatu sedikit lah. Kemudian saya ada konsultasi. Ada konsultasi kepada satu konsultan. Maka dia cerita. Ada seorang itu dia keluarkan hartanya banyak, dia keluarkan. Yang pertama dia cerita ada orang dapat warisan besar. Dapat warisan besar sekian miliar. Dia telepon, ini seorang motivator tadi nih. Ayo makan sama saya traktir. Ayo makan, ayo ini itu. Terus berjalan, itu duit sekian miliar. Setelah 2-3 tahun ketemu lagi, banyak utang, miskin, padahal punya harta besar. Ini yang orang mau kaya susah. Walau dia punya miliaran, umurnya cuma setahun 2 tahun. Umurnya cuma sebentar. Kenapa? Jiwanya nggak dibentuk. Kepribadiannya yang tidak dibentuk, ini susah. Makanya ini masa-masa seperti ini adalah masa pembentukan. Tapi ada juga yang dia ini keluarin duit sekian puluh juta, sampai dia bilang seandainya hartanya dia nggak ada, 0, dia kembali 0, miskin, untuk dia setahun 2 tahun bisa kembali kaya lagi. Kenapa? Karena kepercayaan orang sudah banyak sama dia. Oh, nggak boleh dengar, oh dia lagi nggak ada kerjaan, langsung diteleponin, langsung dicari orang. Kenapa? Karena orang tahu dia potensi besar. Makanya orang yang kayak begini mau miskin susah. Insya Allah kayak guru-guru kita yang ada di sini. Ini potensi-potensi yang luar biasa. Yang berharap ini anak-anak yang ada di sini insya Allah menjadi potensi yang hebat. Amin. Betul gak? Ya Allah, kita pengen Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang hebat, Indonesia yang dihormati oleh negara-negara luar, Indonesia yang ketika orang kita Indonesia datang ke negara-negara luar, orang mana? Orang Indonesia. Oh silakan. Wah, hebat gak kalau begitu? Itu potensi itu kita punya. Kekayaan negara luar biasa, kekayaan alam luar biasa. Tapi yang sayang, karena tidak dibentuk SDM yang ada pada masyarakatnya. Makanya Nabi SAW di dalam 23 tahun itu beliau membentuk SDM yang ada pada para sahabat. Jadi sahabat itu dibentuk oleh Nabi, sumber daya manusianya. Apa yang menjadi permasalahan dalam hidup? Pelit. Tahu pelit? Bakhil, tahu? Itu dibentuk oleh Nabi. Nggak boleh pelit. Maka beliau ajarkan
Dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak beriman salah seorang kalian, gak benar keimanannya, sehingga kalian cinta kepada saudara kalian sebagaimana kalian cinta kepada diri. Kalau kita cinta kepada diri kita, kita senang sesuatu pada diri kita, maka lakukan itu kepada kawan-kawan. Dan dibuktikan itu orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mereka hijrah, mereka nggak bawa apa-apa, tapi ditawarin oleh orang Madinah, silakan, saya punya rumah tingkat, engkau pilih mau tinggal di atas atau mau tinggal di bawah. Ditawarin, saya punya harta sekian, silakan kau pilih, ambil setengah buat engkau dan ambil yang setengahnya buat saya. Itu ditawarin. Ini penyebab daripada perubahan-perubahan yang ada di kalangan para sahabat. Maka mereka menjadi orang-orang yang hebat karena kekuatan bukan daripada kelengkapan senjata, tapi kekuatan itu bagaimana yang memegang senjata. Yang memegang senjata ini yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Kepribadian mereka yang menjadi peduli kepada sesama, menjadi prihatin kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu menjadi orang yang tidak cengeng mengeluh keadaannya, akan tetapi mereka semua melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Baik, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat, ayo sekarang apapun yang kita inginkan tidak akan bisa tercapai kecuali dari Allah. Ada orang yang punya keinginan tapi sulit untuk mendapatkannya, dan tentu pintu untuk mendapatkan itu semuanya dari Allah. Ayo kita doa, ayo kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, ayo kita mohon kepada Allah, khusyukkan diri kita. Masa iya hari-hari kita bawa, kita gunakan terus buat bicara. Ayo sekarang kita minta, saya minta sedikit aja, boleh atau tidak? Saya minta kita sedikit saja sekarang putuskan hubungan kita dengan kawan nih sekarang. Sambungkan hati kita kepada Allah. Siap? Yang bicara coba putuskan sebentar aja hubungan kita dengan manusia, sambungkan kita dengan Allah. Siap? Ayo sekarang kita panggil nama Allah, kita minta, dan kita minta hajat-hajat kita. Sama-sama kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niat untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam jiwa, untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Ayo sama-sama, jangan sampai lisan kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mengucapkan lafaz Allah. Orang yang tidak diizinkan oleh Allah tidak akan dapat mereka mengucapkan lafaz Allah. Ya Allah, 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 ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Perhatikan hamba-hambamu yang berada di tempat ini, ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami, ya Rabb. Dosa yang mencegah kami mendapat rezeki, dosa yang dapat mencegah kami dapat berkah.
dosa yang mencegah kami untuk sukses. Ya Allah, maafkan dosa kami, kesalahan kami dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami berharap kepada kami, tapi kami belum bisa membahagiakan mereka. Kami belum bisa membuat gembira mereka ya Allah. Ya Allah, gembirakan orang tua kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang sukses untuk menggembirakan orang tua kami. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapat rahmat-Mu ya Rabb. Tidak ada di antara kami yang di tempat ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Engkau maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, jangan kami orang-orang, jangan sampai kami menjadi orang-orang yang mendustakan orang-orang tua kami. Jadikan kami orang yang berbakti kepada orang tua. Jadikan kami orang-orang yang menyenangi hati orang tua, menggembirakan hati orang tua kami. Jadikan anak-anak kami ya Rabb, jadikan para hadirin dan hadirat yang ada mendapat kesuksesan dunia dan akhirat. Dijadikan hati-hati yang selalu jernih, hati-hati yang selalu baik, berpikir yang sehat, berpikir yang jernih, menjadi orang-orang yang sukses ke depan hari ya Allah. Sukses menjadi orang-orang yang berbakti, sukses menjadi orang-orang pengusaha, menjadi orang-orang yang berkarya, dan sukses dunia dan akhirat. Ya Allah, angkat kekerasan hati ya Allah, angkat kegelapan hati ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak yang berpikir sehat, anak yang menjadi orang kedambaan daripada orang-orang tuanya, dapat menggembirakan orang tua. Ya Allah, kami tahu kami banyak salah, kami tahu kami banyak dosa, akan tetapi Engkau maha memaafkan kami ya Allah. Ya Allah, perhatikanlah wajah-wajah yang ada di tempat ini ya Allah. Jangan Engkau biarkan wajah-wajah ini tersentuh dengan api neraka ya Allah. Jangan Kau biarkan wajah-wajah ini masuk ke dalam api neraka, masuk ke dalam jurang kenistaan ya Allah. Maafkan hamba ya Rabb. Angkat hamba dari jurang kenistaan ya Allah. Angkat hamba daripada kehinaan, dan arahkan diri-diri hamba semua ke dalam keridhaan-Mu dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan hamba orang yang menggembirakan orang tua. Jadikan hamba orang yang tidak membuat sakit hati orang tua. Ya Allah, ya Allah, tolong hamba ya Rabb untuk menggembirakan orang-orang tua kami. Jadikan kami adalah anak-anak yang berbakti kepadanya dan menggembirakan orang tua kami dengan kesuksesan yang kami raih ke depannya, dunia dan akhirat. Ya Allah, 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 ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin ya Rabb. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan ya Rabb permohonan kami, walau kami banyak salah dan dosa, akan tetapi ya Rabb, kepada siapa lagi kami bersandar kalau bukan kepadamu ya Allah. Masukkan dalam hati para siswa-siswi kecintaan kepadamu ya Rabb, kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada orang tua, dan kecintaan kepada guru-guru. Mudah-mudahan ya Rabbi Engkau kabulkan hajat-hajat kami. Ini yang dapat kami sampaikan kepadamu ya Rabb, ini yang dapat kami mohon kepadamu ya Rabb. Maka apa yang Engkau tahu dan Engkau maha tahu yang kami perlukan, maka berikan itu kepada kami juga birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan semua mendapat manfaat. Kalaupun tidak manfaat secara menyeluruh, paling tidak tersimpan dalam hati, yang akan datang satu masa tergerak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Ridho bin Yahya yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya pengumpul Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uqut qawal khotimi salama sabaqa wan nasir haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzinni an ashkura nikmatikal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni fi ibadikas sholihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ya musarrifal qulub sabbit qulubana ala ta'atik wa ya muhawwilal ahwal awil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnal masiihid dajjal. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribu tujibu da'wa ya qadiyal hajah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilan acara pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini